Halo para mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Suyanto PhD, Ketua Majelis Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta dan juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini saya menemani kalian dalam arti akan menjawab beberapa pertanyaan yang terpilih dari kalian kemarin sudah mempelajari modul mengenai growth mindset dan pengembangan karir di era abad 21. Ini sebuah materi yang bagus. Mudah-mudahan kalian bisa menguasai dan sangat berguna di dalam masa depan kalian untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di era abad 21. Selamat pada kalian yang sudah bisa lolos ke dalam tes dengan skema SBMPTN. Ini merupakan skema yang sulit untuk menembus Universitas Negeri Yogyakarta, tapi kalian juga sudah sukses. Baiklah, akan saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang terpilih dari kalian semua, dari kelompok kalian, yaitu kelompok mahasiswa FIP, FBS, dan FMIPA untuk kali ini. Ada pertanyaan dari Prima Adidias Saktiawan. Pertanyaannya ialah, bisakah kita mengubah mindset seseorang yang fix mindset, sedangkan orang tersebut tidak mau menerima masukan dari orang lain? Jika bisa, bagaimana caranya? Nah, pertama kali kalian harus tahu bahwa mindset itu tidak bisa diubah, karena semua orang itu memiliki kedua-duanya, apakah fix atau growth. Hanya persoalan proporsinya saja, mana yang lebih besar. Sehingga kalau mengubah itu secara teori tidak bisa, tapi yang bisa adalah menggeser. Jadi konsepnya adalah menggeser dari fix ke growth. Mengapa begitu? Karena orang betapapun kecilnya ini tidak akan bisa memenuhi semua kata kunci, semua kriteria, semua parameter dari mindset itu. Mindset itu parameternya adalah ada tantangan, challenge, ada rintangan atau obstacle, ada upaya, effort, ada kritik, criticism, dan ada bagaimana ketika melihat sukses orang lain, success of others. Nah, ini yang perlu digeser. Barangkali dari 5 itu ada satu yang dia memang mencerminkan fixed mindset yang tidak mau berubah. Tapi kalau pertanyaan saudara Prima ini orangnya sudah tidak mau menerima, ya itu sudah tidak bisa apa-apa. Artinya syaratnya orang harus terbuka kalau mau mengubah atau menggeser dirinya ke growth mindset. Kalau dikritik saja sudah nggak bisa menerima, ya tetap saja, tetap tinggal di fixed mindset. Kalau saja menghadapi tantangan mudah menyerah, ya tentu saja adalah fixed mindset. Kalau misalkan saja baru berupaya sekali gagal, kemudian sudah tidak mau lagi, tentu itu tetap fix saja. Sehingga kesimpulannya ialah kalau orang mau berubah lebih growth mindset, memang syarat pertama adalah harus mau menyadari diri, mau berubah, melihat bagaimana karakter orang-orang growth mindset, atau melihat bagaimana suara-suara atau suara growth mindset yang biasanya adalah secara terpilih. Misalkan saja, saya dapat mempelajari apapun juga yang saya mau. Ini growth mindset. Kalau fixed mindset, saya
belum tentu bisa mempelajari itu karena kemampuan saya nggak ada, misalkan saja seperti itu. Saya ingin menantang diri saya sendiri, itu growth mindset. Bila Anda sukses, saya terinspirasi, itu growth mindset. Nah, dari situlah kemampuan saudara berubah itu sangat menentukan. Ya. Kemudian siapa ini? Yang kedua adalah Taufik Bayu Nur Rahmat. Pertanyaannya adalah, apakah seorang yang mempunyai fixed mindset dapat diubah mindsetnya agar lebih maju dan mau menerima perubahan yang ada? Bagaimana cara yang tepat untuk memaksimalkan potensi seseorang dengan fixed mindset agar tidak tertinggal dan dapat turut berkompetisi dalam pengembangan karir di era abad 21? Ya, jawabannya mirip dengan pertanyaan Prima tadi ya. Ya, caranya kalau ada orang yang fixed mindset digeser ke growth mindset, maka dia harus rela membuka diri, rela berubah untuk menjalani apa yang biasanya menjadi voice of mindset, voice of growth mindset. Apa yang biasa dikatakan orang yang growth mindset itu ke sana. Jadi seperti yang saya katakan beberapa tadi, misalnya orang yang fixed mindset ya harus dapat mempelajari apapun yang saya mau. Misalnya ada kemauan itu. Saat frustrasi saya bertahan. Nah, ini adalah suara growth mindset. Jadi orang yang fixed mindset ini tentu kebalikannya. Jadi yang fixed mindset itu suaranya saya ingin mengerjakan sesuatu yang saya bisa atau tidak sama sekali. Jadi kalau sudah merasa nggak bisa, nggak pernah mencoba yang lain. Saat saya frustrasi, saya akan menyerah. Nah, ini bedanya. Saya tidak suka diberi tantangan. Tadi yang growth mindset kan suka tantangan. Saat saya gagal, saya merasa tidak mampu. Bagi growth mindset, kegagalan itu adalah merupakan pelajaran baru yang bisa dijadikan refleksi terhadap perlakuan, terhadap cara belajar, terhadap sikap untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian fixed mindset, saya mengabaikan kritik dan saran. Ini tentu tidak dimiliki oleh growth. Kalau mau growth, ya terimalah kritik. Tapi syaratnya bahwa semuanya itu saudara harus mau berubah. Mau berubah dari karakter yang ditunjukkan oleh mindset kita, yaitu tentang challenge, obstacle, effort, criticism, dan success of others. Nah, oleh karena itu orang-orang yang growth mindset itu memang selalu mengandalkan kesempatan, selalu meraih kesempatan yang disebut dengan opportunity based thinking. Jadi setiap ada kesempatan dia coba. Tapi kalau orang fixed mindset, andalannya cara berpikirnya itu adalah CBT, constraint based thinking. Jadi segala sesuatu itu dianggap ada rintangannya, ada batasannya. Kalau growth mindset nggak ada batasannya sampai langit ketujuh sana. Jadi tergantung upayanya, tergantung usahanya, tergantung belajarnya. Ini yang membedakannya, ya, gitu ya. Nah, abad 21 kan memang memerlukan yang disebut kreativitas, inovasi. Orang fixed mindset nggak akan match, nggak akan bisa memenuhi itu. Karena kreativitas itu harus mampu memecahkan masalah, mampu menghadapi tantangan, mampu memanfaatkan kesempatan, mampu memanfaatkan opportunity atau peluang-peluang yang ada di depannya. Nah, begitu ya, Saudara Taufik. Kemudian lanjut ke ini, Anissa Arum Rahmawati. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat membentuk attitude, behavior, dan karakter yang nantinya dapat menumbuhkan pola pikir growth mindset. Sekali lagi, karakter itu adalah
merupakan sesuatu hal yang dibiasakan, habituasi, pembiasaan. Jadi saudara harus membiasakan diri. Kalau saudara ingin bahwa saudara itu akan mendapatkan cara berpikir yang growth, memiliki growth mindset, ya kembali lagi yang saya ingatkan 5 kunci area pemikiran saudara. Bagaimana saudara menghadapi tantangan? Saudara menghindar atau maju? Bagaimana kita mendapatkan rintangan? Ketika misalnya mau berangkat kuliah, kenapa sepeda motornya gembos? Lalu saudara cepat menyerah. Nah, ini namanya fixed mindset. Harusnya saudara mencari cara lain. Bisa berjalan kaki, bisa kemudian telepon temannya supaya dihampiri, atau bahkan jalan kaki. Nah, ini penting. Lalu dilihat dari effortnya. Bagaimana upaya saudara? Jadi upayanya tidak boleh berhenti ketika saudara belum meraih sukses. Jadi ketika saudara tidak sukses, itu adalah merupakan pengalaman baru yang bisa dijadikan untuk pembelajaran lebih lanjut. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pembiasaan terhadap growth mindset tadi. Kemudian terhadap kritik misalkan ada. Saudara mendengar kritik, saran teman-teman saudara itu bagaimana? Tertutup, defensif, atau menghargai? Kalau saudara fixed mindset, saudara akan terbiasa. Kritik itu saudara pikirkan, kemudian setelah dipikirkan, lalu bergumam sendiri, malah membenci teman saudara yang memberikan kritik tadi. Tapi kalau orang growth mindset, dikritik itu malah berterima kasih bahwa itu merupakan informasi gratis datang ke dirinya dan untuk modal untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang habituasi atau karakter yang harus saudara biasakan di dalam kehidupan supaya saudara bisa bergeser dari fix ke growth mindset. Juga terhadap sukses orang lain. Kalau saudara melihat sukses orang lain itu adalah ancaman, nah ini adalah fixed mindset. Orang growth mindset melihat temannya sukses itu tergopoh-gopoh, menyalami, congratulations, lalu menjadi inspirasi bagi dirinya. Lalu bertanya, bagaimana kamu bisa sukses itu? Apakah disertai berdoa ataukah membaca buku lebih banyak? Lalu bagaimana cara belajarnya bisa sukses? Nah, begitu caranya. Ketika saudara ingin mendapatkan karakter yang mengarah pada growth mindset, sehingga orang sukses itu menjadi teman saudara, dan menjadi teman yang sangat akrab, tempat bertanya dan tempat berdiskusi, sehingga sesuai dengan nyanyian-nyanyian religius yang mengatakan bahwa wong soleh kumpulono, orang soleh itu jadikan teman akrab di situ, sehingga kalian akan bisa belajar dari orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses itu. Nah, berikutnya Nasita Hanifah. Apakah individu yang sudah memiliki tipe growth mindset bisa berubah menjadi fixed mindset? Jika bisa, maka apa saja hal yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut dan apa upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan pemikiran yang growth mindset? Sekali lagi, karakter itu tidak abadi. Karakter itu adalah tergantung pada proses internal dalam pikiran saudara. Sehingga oleh teori psikologi disebutnya seperti motivasi, minat, itu sangat menentukan. Kemauan, kemudian bagaimana feeling seseorang, dan ditentukan lagi oleh lingkungan. Ini akan membentuk, dua interaksi itu akan membentuk sebuah karakter. Nah, karakternya adalah akan diwarnai dengan cara berpikir, yaitu mindset itu sendiri. Nah, untuk mempertahankan ini tadi pertanyaan saudara, yang mempengaruhi tadi apa? Yang mempengaruhi adalah mempengaruhi tetap growth mindset saudara itu tergantung motivasi saudara, tergantung minat saudara.
tergantung tekad saudara. Tekad untuk menghadapi tantangan, tekad untuk mengatasi rintangan, tekad untuk selalu berupaya, tekad untuk selalu terbuka terhadap kritik, dan tekad istiqomah dan tetap setia terhadap pikiran kalian yang selalu menghargai kesuksesan orang lain. Itu caranya mempertahankan. Tentu saja ini di dalam teori yang lain, ketika saudara growth mindset tapi kemudian sering bergaul dengan orang-orang yang fixed mindset, kalau saudara tidak kuat, maka saudara akan terpengaruh budaya orang fixed mindset. Karena yang disebut dengan karakter, cara berpikir, itu juga merupakan proses pembiasaan. Oleh karena itu saya kira kalau kalian sudah masuk di UNJ, biasakan mencari kelompok-kelompok teman yang misalkan saja giat, tekadnya tinggi, tidak putus asa, tidak gampang menyerah, dan kemudian belajarnya selalu konsisten. Kalau mahasiswa itu harus belajar paling tidak 6 jam di luar jam kuliah, karena saudara mengambil SKS yang banyak-banyak, biasanya sampai 24 SKS. Nah, berkumpullah dengan di situ. Kalau itu akan terjadi proses yang disebut dengan teori belajar modeling theory atau vicarious learning theory. Orang itu bisa belajar dengan mudah ketika melihat model, melihat contoh, melihat panutan. Kalau panutannya itu fixed mindset, bisa tertular walaupun saudara growth mindset. Ya, gitu, saudara Nasita. Nah, yang terakhir, pertanyaan Amalia Intan Sabila. Bagaimana cara agar kita memiliki mindset yang tetap konsisten dan seimbang dengan kemampuan kita, sehingga tidak terlalu memaksakan? Nah, pertanyaan saudara ini kan kelihatan akan mencari pembenar ini. Bagaimana? Apa yang saudara maksudkan dengan ini? Yang saudara maksudkan dengan seimbang dengan kemampuan. Kemampuan itu jangan diimbangi. Kemampuan itu harus dikembangkan. Kalau orang fixed mindset, mereka berpikiran kemampuan, kemudian kompetensi itu sudah seperti itu sejak lahir, nggak bisa dikembangkan. Kalau saudara sejak awal akan mengimbangkan diri dengan kemampuan, itu sudah terjeblos ke dalam pikiran fixed mindset. Sehingga saudara tidak perlu sebetulnya memberikan justifikasi atau pembenar supaya seimbang dengan kemampuan. Seharusnya saudara itu mengembangkan kemampuan sampai tak terbatas, sampai tinggi sekali, sky limit, batasnya itu langit-langit sana itu. Jadi saya ingatkan kepada saudara Amalia, jangan sekali-kali saudara berpikir untuk berupaya, untuk menghadapi tantangan, santai saja biar sesuai dengan kemampuan. Itu tidak benar, dalam arti bahwa saudara itu cenderung untuk terjerat kepada pola berpikir fixed mindset. Karena apa? Kemampuan jangan dijadikan patokan saudara untuk berbuat. Justru perbuatan saudara, perilaku saudara itu adalah untuk mengubah kemampuan, untuk mengembangkan kemampuan saudara. Ya, begitu jawab saya kepada semua mahasiswa, dan mudah-mudahan saudara-saudara semua belajar dengan baik, kemudian tetap berdoa di masa pandemi yang sangat merajalela ini, harus jaga protokol kesehatan secara disiplin, dan tentu saja jangan lupa berdoa. Terima kasih atas perhatian saudara. Salam sukses. Mudah-mudahan saudara semua bisa lulus tepat pada waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.